دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطن ويا أهل النظر ويا أهل النور. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita berada dikumpulkan di tempat yang mulia, di hari yang mulia ini bersama-sama kita melanjutkan pengajian kita kitab Maraqil Ubudiyah yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita pada saat ini, kita semua segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, tokoh agama, guru agama, bil khusus Ayahanda Guru Haji Samsuddin, dan di sini ada Habib Al-Habib Ilham Al-Qadri di belakang. Dan doakan kepada mereka mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Besar Syuhada, Panitia Suku Berkah Masjid Besar Syuhada, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung pengajian kita yang mana al-qawlu fi ma'asil qalbi. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bi qulumihi wa qulumi masyayikhihi wa qulumikum fid dharain. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Bermula ini adalah perkataan tentang maksiat hati. Nah, ini sudah masalah hati, maksiat batin. Nah, semalam telah kita baca tentang menjaga anggota zahir kita daripada hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat zahir. Nah, sekarang kita sudah membicarakan tentang maksiat hati. Hati ini kata Imam Ghazali rahimahullah adalah bagaikan segumpal daging yang diamalkan kita punya, bentuknya itu sepunyaan makanan kita. Tapi hati ini, fungsi daripada hati ini adalah bagaikan raja terhadap rakyatnya. Hati ini adalah rajanya, anggota tubuh yang lain adalah rakyatnya. Dan hati ini pula bagaikan satu bangunan. Nah, yang lainnya itu adalah fondasi yang lainnya. Hati ini adalah bagaikan pemimpin, raja, dan anggota tubuhnya adalah rakyatnya. Menentukan rakyatnya itu baik, menentukan rakyatnya itu bagus kalau hatinya bagus. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza saluhal saluhal jasad wa idza fasadat jasadul. Yang Nabi inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik daging ini, saluhal jasad kullu, anggota tubuh akan baik. Wa idza fasadat jasad kullu, tapi bila ini rusak, rusaklah anggota tubuhnya. Allah kata Nabi, ketahuilah wahiyal qalbu, mudghah itu adalah yaitu hati. Jadi halus bentuknya juga halus nih. Sepunyahan kita makan itu sesuapan kita makan, tapi hati ini fungsinya, nah ini bagaimana hati. Dan hati ini adalah mahallul aqli, tempat akal kita yang bisa berpikir. Jadi akal kita ini di hati kita tempatnya, yang bisa membedakan ini mudarat, ini manfaat, ini kada bagus, ini yang bagus. I'lam anna sifatil mazmumah fil qalbi katsiratun. Ketahuilah oleh engkau ketahui sesungguhnya sifat-sifat yang tercela di dalam hati ini katsiratun, sangat banyak. Nah, banyak. Wa tariqu tathhiril qalbi min raza'iliha tawilatun, dan jalan untuk membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati ini tawilatun, jangka kita ini berkepanjangan. Ada yang sekalinya habis sudah pada memang harus diobati benar. Di jalan untuk membersihkan hati ini tawilatun, berkepanjangan. Ada sekali obatinya habis, coba sakit kepala, sekali minum pramik, buteritnya habis langsung. Ada ini berkepanjangan. Karena hati ini tempat amal kita senantiasa berdoa, yang qalbul qulub sabit qalbi alladhi. Karena hati ini bolak-balik tempat iman kita. Ada iman kita di atas, ada iman kita turun, ada iman kita di bawah. Nah, hati. Jadi kata Imam Ghazali, untuk mengobati penyakit hati ini qawilatun, berkepanjangan, berkekalan. Ada serumat, ada wasabilul ilaji fiha ghamidun, dan jalan untuk menyembuhkan penyakit hati ini ghamidun, sangat sulit. Alih wa qad darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wa istighalihim bi zahari fid dunya. Dan sungguh telah terhapus, telah hilang semuanya ini oleh pengetahuan ilmu untuk membersihkan hati dan amal untuk membersihkan hati ini. Karena apa? Karena lupanya kita makhluk ini daripada diri kita dan kesibukan kita masing-masing dengan urusan zahari fid dunya, perhiasan-perhiasan dunia. Kadang-kadang kita kan ingat mah kayak apa, yang penting cari dunia, ada masalah ini. Lupa sudah kita, terlupanya kita daripada hal yang demikian. Padahal hati ini adalah tempat pandangan Allah
semuanya itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 4 jilid, di situ sudah habiskan penjelasannya demikian, di mana fi'il muhdikat pada masalah bab juz yang membicarakan tentang hal-hal yang bisa membawa kepada kebinasaan. Jadi Ihya Ulumuddin itu ada yang namanya yang terjemahnya balik, ada terjemahnya, ada juga yang Arabnya. Jadi terbagi makna bisa dibaca dari situ. Walau ilmu jihad dan juz yang membicarakan tentang hal-hal yang bisa membawa kepada keselamatan, dan bisa kita baca di situ kalau hendak sempurna, hendak selengkap-lengkapnya urusan hati. Walakinna, tetapinya kata Imam Ghazali, nahzuruka, kami berikan engkau peringatan jika kita nih ada sebanyaknya salasan akan 3 hal min khaba'isil qalbi, daripada penyakit-penyakit yang jahat di hati kita. Jadi Imam Ghazali menyebutkan di sini ada 3 aja di kitab ini. Nah, kitabnya sedikit pada tebal benar, segini aja lah. Kalau ini kitab Ihya itu segini tebalnya kurang lebih kali 4. Nah, di situ 4 jilid. Wahiyah, dan 3 hal ini al-ghalibah ala mutafaqihatil asli. Inilah yang banyak terjadi kebanyakan di zaman sekarang ini. Ini yang terbanyak 3 hal ini. Supaya apa? Kita khuda minha hadzhidraka, supaya engkau ambil daripada 3 hal ini dengan pengetahuan yang 3 ini, agar engkau bisa waspada dengan waspada, menjaga diri kita. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, karena sesungguhnya 3 hal penyakit ini ummahatun fi anfusihim. Fa innaha muhlikatun, karena sesungguhnya 3 hal ini sangat membinasakan pada dirinya. Wahiyah, dan 3 hal ini ummahatun fi jumlatin minal khaba'isi siwa. Jadi yang 3 hal penyakit ini kata Imam Ghazali adalah induknya. Jadi induknya ini yang 3 ini bagi jumlah daripada penyakit-penyakit hati yang selain daripada yang 3 ini. Jadi 3 ini yang puncaknya. Wahiyah, yang 3 macam ini al-hasadu, yang pertama penyakit hasad. Penyakit hasad. Hasad ini dengki, iri dengki. Iri dengki. Wariya, yang kedua adalah riya. Riya ini jangan kita bahasa kita hendak minta lihat, tujuh pamer. Wal ujubu, yang ketiga adalah ujub, merasa bangga dengan diri sendiri, merasa bangga, merasa harap, merasa hebat daripada orang lain. Nah, 3 macam penyakit ini adalah yang terbanyak terjadi pada saat ini di semua. Dan 3 macam penyakit ini adalah induk daripada penyakit-penyakit yang lain. Bila 3 macam ini bersarang di hati kita, nah selamatan. Bila bersarang di hati yang lain, penyakit yang lain datangan juga. Penyakit lain datangan juga, yaitu hasad, riya, dan ujub. Fajtahid fi tathhir qalbika minha, maka kata Imam Ghazali, bersungguh-sungguhlah engkau di dalam membersihkan hati engkau daripada 3 hal ini. Fa in qaddarta 'alaiha, aman sudah kita kawani, berikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kawal kita mengatasi 3 macam ini. Fata'allam kaifiyatal hadri min baqiyatiha, maka jika engkau mampu atas 3 hal ini, maka pelajarilah oleh engkau, ketahuilah akan cara menghindari daripada yang lain, daripada ilmu mereka. Aman sudah tahu yang 3 ini, yang lain itu teratasi penyakit yang lain. Wa in ajasta, kata Imam Ghazali, bila sudah kita terhawa mengatasi yang 3 hal ini, hasad ada di hati kita, hasad dengki, riya ada di hati kita, ujub bangga diri ada di hati kita. Bila sudah terhawa yang 3 ini, fa anta an ghairihi aqdaz, kata Imam Ghazali, maka engkau lebih lemah lagi daripada penyakit-penyakit yang lain. Jadi 3 macam ini hendaklah kita berusaha masing-masing
Wala tazunanna annaka taslamu min niyatin shalihatin fi ta'allumil ilmi. Janganlah engkau menyangka, kata Imam Ghazali, annaka bahwasanya engkau akan selamat terhindar daripada 3 hal ini dengan niat yang baik di dalam mengaji ilmu agama. Di dalam menuntut ilmu agama sudah niat yang baik dalam menuntut ilmu. Jangan merasa bangga, merasa selamat. Wa fi qalbika syai'un min al-hasad wal riya wal ujbi, sedangkan di hati engkau ada sesuatu daripada penyakit hasad, penyakit riya dan ujub. Masih ada lagi di hati kita. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan mutba'un wa ibjabul mar'i bi nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 perkara, 3 hal penyakit yang sangat membahayakan, yang bisa membinasakan seseorang. Apalagi hasad. Hasad ini bahayanya menghapus, memakan kebaikan kita, hilang kebaikan-kebaikan kita, hilang amal-amal ibadah kita. Pahalanya disebabkan apa? Disebabkan hasad ini. Dan Nabi apa? Innal hasada ya'kulul hasana kama ta'kulun narul haqab. Sesungguhnya hasad ini memakan akan kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana api memakan akan kayu bakar. Ini hasad. Dengki lawan orang lain, ada terima, ada senang orang lain dapat nikmat, ada senang orang lain dapat anugerah karunia Allah, punya dengki. Ini berharap nikmat itu hilang, atau ini berharap nikmat itu lawannya, atau ini berharap nikmat itu karena kembali ke siapa hilang sama sekali. Ini ada tempat bisa ini. Jangan ibarat diisi kesulitan punya sorangan aja orang lain jangan. Orang lain dapat ini ada terima. Nah ini penyakit hasad. Penyakit ini membawa kepada pahala kebaikan-kebaikannya hilang. Pertama ajar Nabi apa? Syukur. 3 penyakit yang bisa membinasakan kepada seseorang ini apa? Pertama syukur. Syukur ini penyakit bakhil, penyakit kikir, penyakit pemalas, tetapi mustahil diikuti. Dalam marhum Ka'asyar bin Hasim Makih di sini syukur ini di sini Allah penyakit yang lebih halal daripada bakhil. Ini bakhil sudah, bila orang bisa penyakit syuk ini parah lagi. Syuk. Kita semua punya sifat bakhil, kita semua punya. Ada banyak dari kita. Sayang lawan milik kita tuh sayang. Sayang kita lawan milik kita. Sayang dunianya, lagiannya sama. Sayang kita ada di sisi baik. Tapi mutoknya ini jangan dilupakan. Sayang kita lawan duit 100.000. Ada orang minta sayang kita nih. Tapi karena kita ikuti, kita keluarkan aja tadi. Tapi bila syukurnya sayang kita lawan harta, bila kadang dapat isi jangan aja pertolongan Allah kena aja sehat aja meminta-minta lah ngalir nih sudah. Tapi di sini ada drama, alhamdulillah sendiri. Jadi buktinya apa? Alhamdulillah kita sungguh berkah. Ini hampir semuanya mulai dari sumbangan-sumbangan rupiah. Nah, dapat kita minuman, makanan. Alhamdulillah mudah-mudahan rupiah dimakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, berkah dunia dan akhirat. Terima kasih kami ucapkan kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya untuk kegiatan subuh berkah Jumat ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur penyakit bakhil yang dituruti. Yang kedua yang Nabi wahawan muttaba'un, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Kita diisi hawa nafsu itu sebenarnya. Tapi bila kita sudah kita turuti, nah ini bahaya. Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga yang Nabi wa'ibjabul mar'i bi nafsihi, yaitu seseorang membanggakan dirinya, bangga seseorang dengan
Tiga macam ini. Wa ammal hasadu, adapun hasad. Hasad ini bahwa mutasya'abun minasyuhhi. Hasad ini adalah cabang daripada sifat syuh tadi, sifat bakhil tadi. Jadi lahirnya sifat hasad ini karena disebabkan sifat bakhil. Fa innal bakhila, karena sesungguhnya orang yang bakhil itu, apabila orang bakhil itu huwal ladzi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Kalau orang bakhil ini intinya bakhil ada hendak mengeluarkan sesuatu yang ada di tangannya diberikan kepada orang lain. Yang bahasa mungkin amalan itu bakhil. Wasyahihu, sedangkan syuh ini apa? Huwal ladzi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainatihi ala ibadillahi ta'ala. Sedangkan syuh ini, jadi syuh ini lebih parah daripada bakhil apa? Yaitu dia bakhil karena hendak nikmat Allah, sedangkan nikmat Allah ini adalah khazainullah, perbendaharaan dalam kekuasaan Allah Ta'ala, bukan miliknya nikmat ini. Inya kada hendak jatuh atas hamba-hamba Allah yang lain. Ada hendak apa? Ada hendak orang lain dapat nikmat, ada hendak orang lain dapat senang, ada hendak orang lain dapat bahagia. Ini syuh ini cabang daripada hasad, ini cabang daripada syuh. Ada hendak. Fasyuhuhu a'zamu wal hasbu a'zamu. Maka syuhnya ini lebih besar daripada bakhil. Wal hasudu, sedangkan hasud bang, nang hasad ini apa? Huwal ladzi yashuqqu alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala amdin min ibadihi. Sedangkan hasud ini yaitu orang yang berat atasnya kada nyamannya in'amullah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala daripada perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hamba daripada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatinya pada senang, hatinya gelisah kalau orang lain itu dapat karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nikmat dari Allah Ta'ala. Seperti apa? Contohnya di ilmu, orang lain dapat ilmu, orang lain berhasil, orang lain dapat nilai yang bagus, orang lain dapat prestasi yang bagus, ada nyaman ini, ada senang. Mudahan jangan lawan ini jatuhnya, mudahan jangan lawan ini, mudahan jangan lawan ini. Ini hasil umurnya di hati anda. Awalin atau kasugihan, harta banyak, duit banyak. Mudahan duit itu jangan jatuh ke siapa baik. Mudahan jangan banyaknya diisi harta. Mudahan jangan banyaknya diisi kesugihan. Jangan jatuh lawan. Atau nang dihasati apa? Mahabbatin fi qulubin nas. Orang ini banyak dicintai orang, disukai orang, orang ketujuh lawannya. Nah, ini kada terima. Kenapa orang lain itu cenderung lawannya aja? Nah, datanglah sifat hasad. Ada hendak mudahan ampih sudah. Mudahan dapat satu anak, mudahan dia dapat ini, mudahan dapat ini. Jadi nikmat itu. Nah, ini hasadnya. Au hazin minal huzuri, atau bahagian daripada segala bahagian-bahagian dunia. Hatta sehingga innahu la yuhibbu zawalaha in anhu, sehingga dia menginginkan senang kalau nikmat itu hilang daripada dirinya. Mudahan nikmat yang dia dapatkan itu hilang. Kayak apa caranya Allah hilangkan? Wa illam yahsul lahu bidzalika syai'un min tilka ni'mah, sekalipun nikmat itu kada hasil lawan dirinya. Sekalipun nikmat yang didapat orang lain itu yang kada kesakinya hilang sama sekali, atau jatuh ke orang lain kah? Jangan lawan dirinya atau. Nah, ini sifat hasad nih. Hasad. Wahada, maka sifat hasad nang kayak ini sudah muntahal kubus. Ini puncaknya sudah, puncak daripada penyakit-penyakit yang sangat jahat. Dia kadang menginginkan nikmat itu jatuh kepada dirinya, tapi dia menginginkan hilang sama sekali, atau buka ke orang lain. Nikmat ini dia menginginkan yang begitu ya. Ada hendak nikmat itu jatuh lawan
Falidzalika, maka karena inilah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasad ini ya'kulul hasanati, memakan dia akan kebaikan kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana memakan api akan kayu bakar. Wal hasud, dan orang yang bersifat hasad ini, kata Imam Ghazali, wal mu'adzabu, artinya senantiasa di dalam kesengsaraan, di dalam siksaan batin, alladzi la yurham, yang ada sifat kasih sayang lagi, wala yazalu bi azabin daimin fid dunya, dan senantiasa ini berada di dalam azab yang kekal di dunia. Kada nyaman, pokoknya bila melihat orang lain nyaman, punya kada nyaman. Kehendaknya kayak ini, kehendaknya inya senang orang kada, inya nyaman orang kada, kayak itu kehendaknya. Wal mu'adzabul ladzi la yurham wa la yazalu bi adzabin daimin fid dunya. Inya kada dapat. Fa inna dunya la takhluqatu min khalqin, sedangkan di dunia ini kada kosong daripada kebanyakan makhluk yang banyak ini. Kada banyak, kada kosong. Ada aja min afranihi, baik dari kawannya, karena inya hidup di dunia melihat kawan binatang nyaman selamat sudah. Di mana am lagi dapat itu kada nangin Tuhan, di mana am lagi pakulihnya kada begawi ini. Nah, karena sudah ada sifatnya. Wa ma'arifihi, dan kenalan-kenalannya kada kosong. Bisi kenalan Tuhan, palingnya ternyaman pada dirinya. Nah, sakit hati mimman an'amallahu alaihim, daripada orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, bi ilmin, baik ilmu, au malin atau harta, au jahid atau pangkat, au jahid atau pangkat. Ini bisi kedudukan, ini bisi jahid kedudukan, ketinggiannya pangkat daripada ini. Nah, melihat nangka ini nih, wala yazalu fi azabin daimin fid dunya, maka senantiasa ini berada di dalam azab yang berkekalan di dunia. Kada nyaman, Bang, selama orang itu masih di dalam nikmat itu, punya pada senang hati. Disebutkan dalam sebuah kitab, ada seorang saleh, seorang penasihat raja. Karena inya duduk sebagai penasihat raja, tentunya ini dekat dengan raja. Jadi bila raja minta nasihati, datang. Bila raja minta ini, datang. Bisi penasihat. Nah, di dalam kerajaan itu ada seseorang yang sama kedudukannya di hadapan raja, tapi ini bisi penyakit hasad. Ada senang melihat dekat orang raja, awalnya adalah yang para raja. Lalu si laki-laki ini membuat satu jalan, satu rencana agar si penasihat ini mendapatkan hilang daripada kedudukan tersebut. Sehingga datang satu hari, si penasihat ini berpesan kepada raja, wahai raja, ahsin ilal muhsin bi ihsani. Wahai raja, berbuat baiklah engkau dengan orang yang berbuat baik, orang baik dengan sebab kebaikannya. Ini pesan raja, pesan nasihatnya. Dan wal musik, sedangkan orang yang jahat itu kalau dibalas, cukup Allah yang akan membalas kejahatannya. Senantiasa ini dinasihati oleh penasihat dalam raja. Lalu si laki-laki ini merencanakan satu rencana, sehingga si laki-laki ini mengundang kepada si penasihat ke rumahnya. Aku undang ikan makan ke rumahku. Sebelum diundang itu, si laki-laki ini datang ke mana raja. Nah, mengadu kepada raja, wahai raja, engkau tahulah penasihat pian itu. Apa aja raja? Inya raja bila baban lawan pian, bertepuk untung lawan hidung. Coba aja pian lihat. Apakah menjadi nyaman apa itu? Ujar si laki-laki ini, wahai raja, si penasihat itu menyambat pian berbau mulut. Nyambat pian, menghina pian. Lihat dia, karena satu saatnya kayak itu dengan pian. Jujur aja raja, bila yang demikian hukumnya
Pulanglah si laki-laki ini mengundang si penasihat raja tadi. Datang di rumah datanglah si penasihat pada hari yang ditentukan. Sekalinya makanannya terlama. Main ayam goreng ayam. Kalau esok main juga sok. Buah-buahan pun ada juga. Sekalinya di makanan itu banyak bawang. Bawang otomatis apalagi bawang putih. Apalagi jaring lah, sama jengkol, sama kerjaan enggak. Anak diundang penasehat ini makan. Nah, lalu setelah selesai makan, datanglah si penasehat ini sebagaimana biasa ke rumah raja untuk datang kepada raja. Seperti biasa, si penasehat ini menasihati raja, wahai raja, ahsin al-muhsin bil ihsani. Wahai raja, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang jahat itu cukup Allah yang membalas kejahatannya. Tapi sambil kayak ini, di depan raja sambil kayak ini, jangan raja ujur sama raja, ujur dengan raja nih. Ambillah raja sebuah pulpen, tulis di kertas. Isi kertas itu ditulis, siapapun yang datang membawa kertas ini sembelih dan cacat-cacat politik. Raja dihina, kita lah, jangan coba-coba. Nah, datanglah seperti biasa, ambil kertas. Si naikamlah nasihat bawa pada petugas itu. Pulanglah si penasihat ini, karena penasihat niat baik, ada hendak muntung ini mulut ini karena bau bawang dicium oleh raja, ada tutupan. Setelah keluar dari kerajaan, pas di tengah jalan disambang oleh laki-laki tersebut, otomatis kan bila raja sarik nih pasti dihukum raja nih. Anak baiknya ada, ujar si laki-laki ini, ada. Wahai si penasihat, apa yang engkau dapat daripada raja? Aku jadi penasihat di bawah raja nih, mengutarakan ini lah. Biasanya kalau raja yang memerintahkannya ada jangan kita nih disuruh menyuruh orang lain lah, titipnya di pesan ikan. Kemana mantarnya? Ke sana. Aku jadi mantarnya, berikan kepada aku aja dapat tipnya daripada raja nih. Kadang sih kalau disuruh raja, ayo aja, aku aja mantarnya. Apa aja si laki-laki ini? Itu serahkan. Setelah dibawa sampai di perjalanan, kepikirnya macam cahaya jam bahasa kita aja dapat hadiah raja. Sampai ke petugas yang disuruh oleh raja, serahkan kertas, buka. Ujar raja bacaannya, siapapun yang datang dan membawa kertas ini sembelih politik. Sampaikan dibaca oleh petugas raja, disampaikan oleh petugas raja. Langsung berubah. Ya Allah, lain surat turunnya lain. Ini lain ataupun lain. Ya Allah, tolong. Tapi sudah apa yang terjadi? Aku boleh keluar raja, tolonglah, jangan. Kada dari petugas. Kalau sudah raja yang ini sampaikan, boleh sampai publik yang seperti biasa. Akhirnya terjadilah eksekusi, si laki-laki ini mati. Nah, karena si kertas tadi, karena jangan melihat si penasihat tidak dengan raja. Sehingga apa? Sehingga si laki-laki ini seperti biasa penasihat datang lagi esoknya. Datang penasihat kepada raja, terkejut raja. Kenapa masih hidup ya? Suruh bunuh, kenapa masih hidup? Nah, sehingga wahai si penasihat, ringkas ceritanya, diceritakanlah yang demikian, bahwasanya yang membawa kertas itu adalah si laki-laki. Wahai penasihat, tahukah engkau apa isi surat tersebut? Bahwa surat itu siapapun yang membawa surat ini harus disembelih. Kenapa wahai raja? Karena engkau dituduh oleh si laki-laki ini, engkau menuduh aku berbau. Lalu jadi si penasihat, wahai raja, bukan maksud ulun yang demikian, tetapi ulun betutup mulut ini karena diundang makan oleh si laki-laki itu, dan makanan itu banyak mengandung bau yang kada nyaman. Nah, lalu ulun berpanjat lawan belum betutup mulut. Ada hendak ulun tercium yang demikian. Ada hendak ulun tercium. Nah, sehingga raja, benarlah apa yang telah engkau katakan. Orang yang jahat itu cukup
Ini disebutkan dalam kitab. Ulun pernah melihat nonton TV. Ini terjadi dua laki bini. Dua laki bini ini termasuk orang yang kaya di kampungnya dan sudah melaksanakan haji beberapa kali haji. Artinya sugih nih. Apalagi kan ini biaya haji majalah naik. Kamu bayar berdoa aja, jangan lupa kita berdoa aja terus, kita sudah dimudahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Saingan si sugih ini orang susah menjual bubur. Ya kayak ibarat seorang sugih bisa mobil, bisa usaha, bisa nang dikiri itu tukang bubur, apanya? Dikiri itu tukang bubur itu. Sekalinya si tukang bubur ini satu hari sebagaimana biasa ia berjualan bubur, ternyata di tengah jalan ada seorang yang kaya dapat musibah. Ditolonglah oleh si tukang bubur ini. Ditolong oleh si tukang bubur, sekalinya seorang sugih ini berterima kasih benar lawan si tukang bubur ini. Akhirnya terima kasihnya itu sampai si tukang bubur ini ditolakkan haji. Tolakan haji itu sudah lama. Belum lah. Siapa tahu ada yang di sini kita main. Mana kita. Amin. Kita belum orang. Jadi cilai lebihan bisi laki itu bisa bisi penyakit. Jangan abahnya jangan coba-coba penyakit hasad. Biar mangai bisi bini bisi penyakit hasad jangan bisi penyakit hasadnya. Ujar Udin, bila bisi penyakit hasad kebaikan kita habis dimakan jadi. Akhirnya apa? Dilihat oleh orang tukang sugih ini nang bisi toko nang haji sudah beberapa kali melihat tulak haji yang banyak selamat sudah nang bini gitu juga ini bang bubur aja tulak haji sepertinya sekali diselidiki ditolong orang supaya nang supaya nang tulak haji ini supaya hatinya ini kecil ramai ke rumahnya. Nah aku ini kan tahulah sudah haji beberapa kali aku kada sombong aku ini kada pernah kesah bang ikam hanya ini ya bawa undangan nang kan tulak haji aneh sudah mulai yang sudah nih ada nyaman haji untung bahaji rupanya tulak haji ini baik lawan langsung makan sugih tadi nih ditolakkan sekalinya tukang bubur ini ketujuh menolongi di sana juga apapun keperluan si sugih ini tolonginya. Akhirnya pulang tolak haji ditolonglah lagi oleh si sugih ini si tukang bubur. Asalnya bisi kendaraan dari damah aja bisi mobil, masya Allah. Nang si haji berapa kali ini bisi mobil lagi. Ini bisi mobil selamat kamu. Mandangan berita aja sudah kupasang salah kupas di sini. Mandangan berita aja hanya ada bahwa si tukang bubur ini akan dibelikan mobil. Selamat kamu sudah dua laki bini. Sekalinya pas melihat mobilnya datang tambah garing lagi. Sekalinya melihat tukang bubur ini belajar mobil, ujar dua laki bini, jangan bisa. Didoakannya orang supaya tidak bisa. Akhirnya apa? Siang malam garing ada penyakit hasad tersebut. Karena nyaman dan orang lain dapat hikmah. Nah ini daripada dua cerita ini kita ambil yang disebutkan yang Ghazali, orang yang punya penyakit hasad wal mu'azzab, ingat tersiksa batin. Ada dapat kasih sayang senantiasa di dalam azab di dunia, apalagi fala yazalu fi azabin dari dunia ila mauti sampai matinya. Kalau sudah bisa sifat hasad sampai mati penyakitnya itu kesiksaan batin itu pada kita. Sedangkan wal azabul akhirat, sedangkan azab akhirat asyaddu wa akbar, sangat dahsyat dan sangat besar. Bal la yasirul abdu ila haqiqatil iman, bahkan tidak akan sampai seseorang hamba itu kepada hakikat iman yang sempurna malam yuhibba li sayyidil muslimin ma yuhibbu li nafsihi,
selama dia tidak senang, tidak bahagia, tidak cinta bagi kepada orang Islam apa yang dia cintai kepada diri sendiri. Bal yang bagi ayyusahimal muslimin, tetapi hendaklah sepantasnya dia berbagi kepada orang muslim bisarra di dalam kesenangan, kebahagiaan, wa dharra dan dalam kesusahan. Wal muslimun, karena kata Imam Ghazali orang Islam ini kal bunyan, seperti bunyan, seperti bangunan. Al wahid, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, dia kuatkan satu bangunan dengan bangunan yang lain. Wa kal jasad, dan orang Islam ini seperti jasad. Al wahid, satu jasad, idza ishtaka minhu aqlan ishtaka sayyidul jasad. Apabila sakit satu anggota, sakit juga jasad yang lain. Fa in kunta la tusalli fa hadza min qalbika fastighfaruka bi talabi takhallus min al halal aham min istighfarika bi nawadil furu wa ilmil khusumat. Maka jika engkau kada sanggup, kada kawat akan ini daripada hati engkau sifat hub ini nih, mencintai sesuatu kepada orang lain sebagaimana dia menyukai kepada dirinya sendiri. Kada kawat pasti garoha, maka sibukkanlah hati engkau dengan mencari keselamatan daripada kebinasaan. Itu lebih penting daripada sibuknya engkau daripada urusan-urusan yang kada penting. Wa ilmu khusumat atau ilmu perbantahan yang khilaf-khilaf. Kalau bisa mencari ilmu yang baik, kita masing-masing membersihkan hati kita. Mudah-mudahan dengan